Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Sejarah Nasional Indonesia jilid yang kelima ini sebenarnya membahas sejarah Indonesia sejak tahun 1900-an menuju tahun 1942. Jadi di sini memang menggambarkan abad ke-20. Jadi ini termasuk edisi yang membicarakan tentang sejarah kolonial. Jadi prakolonial sudah dimulai pada buku jilid yang keempat, maka pada jilid yang kelima ini sudah membicarakan periode kolonial Hindia Belanda yang berkuasa atas Indonesia. Buku ini ditulis pada edisi yang keempat, ya, ketuanya Yusmar Basri dengan anggota Nana Nurliana Suyono dan Soeharto. Nah, kemudian pada edisi pemutakhiran Nana Nurliana ini menjadi ketua menggantikan Yusmar dengan anggota Soeharto, kemudian Yuda B. Tangkilisan dan Yusmar Basri. Jadi edisi pemutakhiran di sini memperlihatkan bahwa buku Sejarah Nasional jilid yang kelima ini membicarakan abad ke-20, ya, terutama 1901 ya sampai dengan 1942 ketika Jepang datang ke Indonesia. Nah, di sini kita lihat dari bab 1. Jadi bab 1 dari edisi 1984 dengan pemutakhiran isinya tidak jauh berbeda, tetapi ini mendapat tambahan satu subbab terakhir, yaitu membicarakan tentang keruntuhan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi di sini perundingan-perundingan yang berkaitan dengan Jepang, dan kemudian juga ada perang antara Belanda dengan Jepang dan yang kemudian berakhir dengan jatuhnya pemerintah kolonial Belanda, dan sehingga Jepang mengambil alih kekuasaan sejak tahun 1942, dan ini merupakan tambahan subbab 1 pada edisi pemutakhiran. Nah, kemudian pada bab yang kedua edisi 1984 ini sama dengan 1000 pemutakhiran, ya, edisi pemutakhiran. Di sini membahas status sosial. Jadi ini rupanya menjadi landasan berpikir bagaimana sejarah nasional Indonesia ini membicarakan sejarah sosial, ya, yang kemudian nanti akan diteruskan pada bab yang keempat, ya. Jadi bab keempat yang berkaitan dengan komunikasi sosial dan edukasi. Jadi ini merupakan bab yang juga isinya sama antara bab 4 dan bab 4 dari edisi 1984 dan edisi pemutakhiran. Dan kemudian juga bab 3 dari edisi 1984 ini dijadikan bab yang kelima pada edisi pemutakhiran. Nah, kita lihat misalnya bahwa pada bab 3, jadi edisi pemutakhiran membuat bab 3 yang baru sama sekali, yaitu membahas mengenai perkembangan ekonomi, ya. Jadi dibicarakan mengenai perkembangan ekonomi, jadi ada perkebunan karet, tebu gitu ya, dan semuanya yang berkaitan dengan perekonomian. Jadi ini merupakan sebenarnya sejarah ekonomi yang dilandasi oleh sejarah sosial. Jadi ini memang
merupakan teori yang dikembangkan oleh Sartono, karena pada edisi tahun 1975 ini memang jilid yang kelima ini dikerjakan oleh, paling tidak di situ ada keterlibatan Taufik Abdullah dan juga Sartono Kartodirjo. Tetapi pada edisi 1984 kedua penulis ini sudah tidak lagi terlibat, nah, sehingga namanya tidak tercantum pada edisi 1984. Jadi ini merupakan tambahan yang sebenarnya dilakukan pada edisi pemutakhiran. Jadi pada edisi 1984 hanya berisi 4 bab gitu ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Tapi pada edisi pemutakhiran ini ada tambahan satu bab lagi, sehingga berjumlah menjadi 5 bab. Nah, tetapi di sini ada pembalikan ya. Jadi misalnya bab 3 dari edisi 1984 ini diputar dan kemudian diletakkan pada bagian terakhir menjadi bab kelima edisi pemutakhiran, yaitu yang dibicarakan pada bab yang kelima itu adalah pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional tahun 1908 ya, dimulai 1908 sampai kepada tahun 1942. Jadi pada dasarnya di sini sejarah ya, bab 1 berkaitan dengan sistem politik, kemudian yang bab kedua menjadi status sosial, kemudian bab ketiga pada edisi pemutakhiran adalah perkembangan ekonomi, kemudian bab keempat adalah komunikasi sosial dan edukasi, dan kemudian bab kelima adalah pergerakan nasional. Jadi rupa-rupanya edisi pemutakhiran ini ditulis dengan struktur atau dengan urutan atau susunan yang mungkin dianggap lebih tepat daripada pada edisi 1984 ya, karena pada tahun 1984 di sana pergerakan nasional itu menjadi bab 3. Jadi setelah bicara mengenai sistem politik, kemudian status sosial, kemudian pergerakan nasional, dan baru kemudian sistem komunikasi sosial dan edukasi. Nah, jadi di sini ada yang terbalik gitu ya. Jadi bab yang ketiga menjadi bab yang kelima. Nah, dari sini kita melihat bahwa memang terlihat juga bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa mulai jilid yang keempat tadi sudah ada tanda-tanda bahwa sebenarnya tim penulis sejarah edisi pemutakhiran ini sudah mulai bergeliat gitu ya, tetapi masih terbatas sekali. Jadi sebenarnya memang tidak perlu disebut sebagai edisi pemutakhiran ya, tapi edisi 2010 misalnya, tidak usah menggunakan pemutakhiran, karena kata pemutakhiran ini mempunyai konotasi bahwa edisi itu merupakan edisi yang sangat radikal, terutama dalam merevisi dan memberi tambahan konten atau isi dari jilid yang kelima ini, atau seluruh jilid pada sejarah nasional Indonesia. Tetapi memang ini sebenarnya sebagai semacam rintisan bagaimana sejarah nasional itu memang harus dimutakhirkan, tetapi tentu saja tidak bisa ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi memang memerlukan waktu atau proses dari riset-riset yang dilakukan sebelumnya untuk menambah body of knowledge dari sejarah nasional Indonesia ini. Nah, sehubungan dengan edisi pemutakhiran ini, maka edisi yang
ke atau jilid yang kelima ini memang baru menunjukkan kepada penulisan sejarah ekonomi gitu ya, dan mungkin pada edisi yang pertama sampai edisi 1984 sejarah ekonomi ini terutama pada masa kolonial atau masa pergerakan nasional ini mengalami ya mungkin kelupaan untuk menuliskannya. Nah, sehingga penulis edisi pemutakhiran kelihatannya menyadari bahwa masalah sejarah ekonomi pada abad ke-20 ya yang menyongsong akan datangnya penjajah atau pendudukan Jepang pada tahun 1945 ini perlu ditulis karena akan memberikan semacam latar belakang atau kondisi masyarakat Indonesia terutama di bidang perekonomian ya, sehingga nanti akan bisa membandingkannya dengan masa sesudahnya yaitu masa pendudukan Jepang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.